Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Haleluya, kita boleh berkumpul kembali memuliakan Tuhan bersama-sama di dalam ibadah live streaming ini. Puji Tuhan, kita boleh hadir bersama-sama bukan karena rutinitas kita atau absen kita, dan kita boleh percaya bahwa kerinduan kita untuk memuji memuliakan Allah hanya Allah kita Yesus Kristus yang patut disembah. Haleluya. Sebelumnya kita boleh bersama-sama satu hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas hari lepas hari, waktu lepas waktu, minggu demi minggu yang telah kami lalui ya Bapa. Saat ini kami datang untuk memuji-Mu bersama-sama Tuhan di dalam ibadah live streaming ini, kapanpun di tempat apapun ya Tuhan. Izinkanlah kami dan layakkanlah kami untuk boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, dan juga mendengar firman-Mu yang indah ya Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu, harapan-Mu, anugerah-Mu selalu ada bagi kami, dan selalu berharap hanya dalam nama-Mu Yesus. Kami serahkan semuanya ibadah ini dari awal hingga akhir hanya dalam nama-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Segala puji syukur kita boleh panjatkan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berikan bersama Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Katakan bersama, Bapakku yang sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, padamu ya Bapa, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya, takkan kurang, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi takkan pernah
berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Saya lebih kerja Tuhan katakan, tak pernah berakhir kasih setia Allah pada kita yang selalu kita yang berharap pada Yesus Kristus dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Sekali lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu ada dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Kita muliakan Allah kita hanya dalam namamu Yesus, amin. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidup, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih dan selalu ada dalam hidup kami, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya, Yesus. Yesusku, kau segalanya. Oh Yesusku, Yesusku, kau segalanya. Saat ini kita boleh menyembah Allah kita, kita boleh memuliakan Allah kita, memberikan kasih setia kita. Mari kita sembah Allah kita. Kaulah segalanya ya Bapa, Kaulah segalanya ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Oh, Kaulah segalanya ya Bapa, Kaulah segalanya dalamnya, Kaulah segalanya bagi kami. Kau yang kami sembah, terima kasih ya Bapa, ku beri terima kasih. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Percaya Tuhan, Engkau akan selalu ada bagi kami. Kami akan selalu percaya bahwa kasih-Mu, penyertaan-Mu akan selalu sempurna
dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu sekali lagi kami pujikan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kami, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yuk katakan dengan iman. Ku percaya. Ini dijadikan ini iman. Katakan selalu percaya. Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lebih tinggi lagi ya, kita berikan bersama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Akan sama saudara katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Hanya dalam nama Dia Bapa, kami akan selalu percaya ya Bapa. Mulai saat ini kami boleh kuatkan iman kami. Kami akan selalu percaya anugerah-Mu, kuasa-Mu selalu ada bagi kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu akan selalu ada dalam hidup kami. Bagi kami yang selalu berharap hanya dalam nama-Mu Yesus. Serahkan semuanya ya Tuhan, hidup kami, keluarga kami dalam nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berserah. Yang percaya bersama-sama katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya undang yang bisa kami berdiri, yang tidak bisa kami silakan duduk saja. Kita boleh bersorak-sorai memuji Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam setiap langkah kita boleh selalu berharap dalam Allah kita. Kita boleh belajar lagu baru. Katakan bersama, di setiap langkahku jangan berkunjung jalanku, karena Kau menyertai hidupku. Amin. Yang selalu bersinar, karena kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu tiada habisnya. Akan ku cerita bukti janji-Mu takkan tinggalkanku. Katakan, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku dan takut hidupku aman di dalam-Mu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku akan takut hidupku aman
di dalam-Mu. Selalu percaya bahwa hidup kita selalu ada dalam tangan yang manis. Haleluya. Sekali lagi, di setiap amin. Tanganmu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Oh, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, ku berdamai dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil. Sekali lagi katakan, ku percaya, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, ku berdamai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever now, amen. Forever now, in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done, Jesus. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done, Jesus. Your will be done. Oh, selamaku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done, Jesus, and your will be done. Katakan sekali lagi, forever now, forever now, we'll sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done, Jesus, your will be done. Everything that you forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done, Jesus, your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done, Jesus, your will be done. Oh,
Dan puji Kau ya Bapa, dalam nama Yesus, kita telah bangkit berdiri, bersuka kita bersorak-sorai dengan Allah. Haleluya. Hati kami percaya bahwa Aku akan selalu ada bersama. Katakan Tuhanlah kekuatan. Amin. Dia menyembahku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah berada dan kota perlindungan. Semangat katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku dan takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Allah selalu ada bagi kita yang selalu percaya. Amin. Katakan dari awal, Tuhanlah kekuatan. Amin. Oh Dia menyembahku dan keselamatanku. Hanya padamu hati kami percaya. Haleluya. Kaulah berada dan kota perlindungan. Hanya padamu ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku dan takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, oh gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu dari kita dan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku dan takkan pernah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh, haleluya. Bersama bagi Allah kita, kasih Allah akan pernah berpindah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dan saatnya Bapak Ibu Saudara, kita boleh, saatnya kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak kepada kita. Karena boleh persiapkan hati dan pikiran kita. Setia pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
dalam genggamanmu. Haleluya. Ada percaya dan kau yang berjanji, oh setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan bagimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Kau ya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar dalam hidup kami, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan katakan, aku punya Engkau yang Bapa, yang selalu menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi ucapkan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya. Mulai kita Bapak membantu sini di depan, memberikan firman-Nya bagi kita, janji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih tinggi lagi, kita pujikan juga ini. Iman Allah sangat besar. Aku punya Tuhan yang besar, dan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi angkat tangan, percaya, aku punya Tuhan yang selalu ada di sekarang selamanya, dan sanggup menggenapi iman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu.
Ini pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami sangat meyakini kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu menggenapi setiap apapun yang sudah dijanjikan kepada setiap kami umat-Nya. Terima kasih, kami mengucap syukur buat saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu dalam hadirat Tuhan. Bahkan terlebih lagi Tuhan, kami mau belajar firman Allah. Buka hidup kami, buka pemikiran kami semuanya, supaya apa yang tersampaikan pada kesempatan saat ini boleh menjadi berkat, menjadi tuntunan yang terbaik untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan urapi setiap kami yang mendengar, supaya pesan firman Tuhan tidak dicuri oleh iblis, tapi dapat kami tangkap dan kami mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur, kita sudah masuk pada di bulan Juli. Dapat terasa kita sudah beberapa kali mengadakan ibadah live streaming. Ya, saya yakin, percaya semuanya karena kemurahan Tuhan. Seingat saya, kita mulai live streaming itu akhir Maret, dan sekarang sudah sampai pada bulan Juli. Saya yakin semuanya karena kemurahan Tuhan. Amen. Secara fisik kita pastinya akan lebih capek dengan ibadah seperti ini, khususnya tim yang melayani, karena kita harus pergi ke kota, karena kita orang desa. Kita harus pergi ke kota untuk kita mengadakan rekaman live streaming kita. Tapi saya percaya kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita semuanya untuk boleh berkarya dalam pekerjaan Tuhan. Dan saya nggak tahu bagaimana dengan saudara yang mendengarkan, khususnya yang ada di luar pulau. Apakah masih bersemangat untuk bergabung, memuji dan memuliakan nama Tuhan? Saya percaya kita nggak akan pernah kehilangan antusias kita di dalam kita memuliakan Tuhan. Amin. Baik, saudara kasih Tuhan, sesuai dengan tema ministry kita GPI Rock, pada bulan Juli kita membahas satu tema, yaitu empower. Ini tema yang dalam satu bulan ini akan menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Apa itu empower, saudara kasih Tuhan? Secara sederhana memiliki arti gini: sebuah tindakan di mana seseorang memberikan kewenangan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang sama seperti yang dia lakukan. Jadi empower adalah ada seseorang atau mungkin kelompok atau mungkin generasi yang memberikan kewenangan kepada orang lain untuk melakukan sebuah tugas, sebuah pekerjaan yang sama seperti yang pernah dia lakukan. Mari saya mengajak kita melihat dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan di sana, kata keturunan itu memakai kata generasi. Jadi kalau mudahnya gini, generasi yang satu datang dan generasi yang lain itu pergi, tetapi bumi itu tetap ada. Nah, saudara kasih Tuhan, berbicara tentang sebuah kehidupan, maka kita sedang berbicara waktu yang terus berjalan. Terima kasih Tuhan, dan ketika waktu itu berjalan, maka dengan sendirinya di sana ada yang namanya peralihan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, generasi orang tua saya sudah berpulang, sudah tidak ada lagi, dan yang ada sekarang adalah generasi saya, generasi anak saya, dan nanti pastinya juga akan muncul lagi generasi cucu saya. Ada waktunya nanti saya juga berpulang, tapi nanti akan ada tongkat estafet lagi yang akan dipegang oleh
keturunan yang berikutnya, saudara kasih Tuhan. Nah, dalam hal ini yang terpenting bukan masalah pergantian generasi. Jadi perlu saya tekankan, yang terpenting bukan masalah pergantian generasi, karena itu sesuatu yang pastinya akan terjadi. Saya yakin bahwa saya nggak selamanya ada di dunia. Suatu saat saya pasti juga akan menyelesaikan waktu yang Tuhan titipkan kepada saya untuk saya jalani, dan itu pasti. Nah, dengan berjalan waktu, pergantian generasi itu pasti ada. Tetapi yang terpenting itu nih, sudahkah kita mempersiapkan generasi selanjutnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada saat ini? Ambil kata gini, saudara kasih Tuhan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sebagai seorang pelayan, saudara juga mungkin sudah sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, pertanyaan gini, ketika waktu itu sudah selesai, ketika waktu yang Tuhan titipkan buat kita itu sudah selesai, sudahkah kita mempersiapkan generasi berikutnya, generasi anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang saya dan saudara lakukan? Bisa dikatakan sebagai generasi pendahulu. Kalau belum, maka tentu itu satu hal yang ironis, saudara kasih Tuhan. Karena kita nggak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Di Timika ada yang namanya Pak Stephen. Dan saya lihat ketika beliau menyanyikan sebuah pujian, di belakangnya, di sampingnya itu ada generasi-generasi muda. Suatu saat saya, Pak Stephen, akan berpulang. Pertanyaannya adalah, sudahkah Pak Stephen mempersiapkan generasi berikutnya untuk melakukan hal yang baik yang Pak Stephen lakukan selama ini? Kalau tidak, akan menjadi hal yang sangat ironis. Terima kasih Tuhan, satu cerita yang memang benar terjadi, dan saya nggak perlu ekspos siapa namanya. Saya dulu pernah menjadi pengerja di satu gereja, ya. Saya pernah menjadi pengerja di satu gereja, dan jemaat di mana pada waktu itu saya menjadi pengerja, usianya sudah pada bisa dikatakan lanjut, karena usianya 50 naik. Tidak ada usia di bawah itu, saudara kasih Tuhan. Pada akhirnya apa? Satu persatu jemaatnya lewat, ya. Satu persatu jemaatnya menyelesaikan waktu yang ada di dunia ini. Pada akhirnya apa? Tinggal gembalanya sendiri. Karena tidak ada generasi penerus yang melanjutkan tongkat estafet berikutnya. Dan menjadi ironis lagi, saudara kasih Tuhan, gembala ini, bapak gembala ini ditinggal sama istrinya. Sudah ditinggal sama istrinya, dia punya 2 anak, anaknya juga meninggalkan dia. Tapi ironis, satu hal yang sangat ironis sekali. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau tekankan buat kita semuanya pada saat ini. Kita sebagai generasi yang pendahulu, yang saya sebut saja, saya, ini generasi pendahulu. Ya, kemudian Bapak Odea, itu juga generasi bisa dikatakan pendahulu. Ada Pak David, ada Pak Alek, ada Pak Saji, ya. Itu generasi-generasi yang bisa dikatakan generasi zaman agak lama. Nek kasep sih enggak, agak lama. Nah, di bawah kita, contoh saya, ada generasi saya berikutnya. Saya punya anak Immanuel, ada Ella, ada Gio. Itu generasi di bawah saya secara langsung. Kalau dia punya generasi namanya Ade dan Adi, ya. Kemudian Pak David punya generasi, 2 generasi, Sehan dan Lewi. Demikian juga dengan yang lain. Semuanya punya generasi. Pertanyaannya gini, saudara kasih Tuhan, sudahkah engkau mempersiapkan generasimu untuk melanjutkan hal yang sama yang seperti engkau lakukan? Dalam arti ini adalah sesuatu yang positif yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau tidak, maka itu bisa satu hal yang sangat disayangkan sekali, saudara kasih Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, baik kita sebagai generasi lama maupun kita sebagai generasi baru. Apa yang perlu kita lakukan, saudara kasih Tuhan, untuk kita bisa menjalankan empower dengan baik dalam satu gereja. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-78.
Saya mulai dari ayat yang pertama. Mazmur 78 mulai dari ayat yang pertama. Firman Tuhan seperti ini. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara bisa perhatikan di sana. Di sana ada beberapa generasi dalam ayat ini. Ya, yang pertama Asaf. Asaf mengatakan gini, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Dalam terjemahan mengatakan, hai anakku. Seperti itu. Jadi Asaf punya generasi berikutnya, yaitu anaknya. Kemudian saudara kasih Tuhan, dalam ayat yang lain di sana dikatakan juga gini, yang telah kami dengar. Jadi yang telah didengar oleh Asaf dan yang diketahui Asaf dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Jadi Asaf juga punya nenek moyang, Asaf juga punya orang tua. Jadi dari ayat ini kita bisa perhatikan ada sebuah fase-fase di mana mereka melakukan hal yang sama. Apa hal yang sama, saudara kasih Tuhan? Yang pertama yang perlu saudara perhatikan, katakan dan dengarkan. Yang pertama adalah katakan dan dengarkan. Saudara kasih Tuhan, generasi yang lama, maka perlu melakukan langkah yang pertama adalah katakan. Dan apa yang ditanggung jawab sebagai generasi yang berikutnya? Generasi berikutnya harus memiliki satu niat, yaitu dengarkan. Saudara sebagai orang tua, saudara harus berani mengatakan. Dan sebagai anak kita harus berani mendengarkan apapun yang menjadi nasihat dari orang tua. Terima kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh orang tua? Di sana dikatakan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada generasi kita. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah pernah mengalami apa yang telah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai juga kepala rumah tangga, saya sudah banyak melihat bagaimana Allah itu campur tangan dalam hidup saya secara pribadi maupun keluarga saya. Tugas saya apa? Tugas saya adalah mengatakan apa yang Allah kerjakan dalam hidup saya. Buat siapa? Buat anak-anak saya. Supaya apa? Supaya setiap anak-anak saya juga akan mengalami minimal. Kedua, mereka juga akan bisa merasakan hal-hal yang ajaib yang pernah saya lakukan dan mereka juga alami pada waktu yang selanjutnya. Saya yakin percaya bahwa setiap saudara, Bapak Ibu punya kesaksian masing-masing. Apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita sebagai orang tua. Ada waktunya kita mengalami mungkin keadaan yang sakit, di sana Tuhan tolong kita. Ada waktunya kita mengalami kondisi yang mungkin serba kekurangan, untuk makan saja sulit, tapi kemudian Tuhan tolong kita. Hal seperti itulah yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mengapa? Supaya pada waktu berikutnya ketika anak kita mengalami hal yang sama, mereka juga akan bisa tahu, oh iya, dulu orang tuaku mengalami hal ini. Dan mereka bisa memenangkan hal itu, maka aku pun juga akan mengalami hal yang sama. Terus kasih tahu kenapa banyak anak-anak yang imannya nggak kuat. Permasalahannya adalah ketika dia punya orang tuanya tidak pernah menceritakan tentang apa yang Allah perbuat dalam hidupnya. Mungkin ada banyak orang tua yang hanya pandai untuk mengeluh, ada banyak orang tua yang hanya pandai untuk bersungut-sungut di depan anak-anaknya. Sehingga ketika anaknya itu memasuki kehidupan, dalam arti dia juga menjadi orang tua di generasi berikutnya, mereka menjadi orang tua yang sama, menjadi orang tua yang suka bersungut-sungut di depan anaknya. Maka pesan saya sebagai hamba Tuhan kepada Bapak Ibu semuanya,
Ceritakan hal-hal yang baik. Dan saya percaya memang Allah itu baik kepada setiap generasi kita. Ceritakanlah apa yang Allah telah kerjakan dalam hidupmu kepada generasi yang Tuhan titipkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Jangan pernah sembunyikan apa yang Allah pernah kerjakan dalam hidup saudara-saudara kasih Tuhan. Makanya di sini dikatakan gini, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak. Ini hal penting saudara kasih Tuhan. Jangan pernah menyembunyikan kebaikan Tuhan sekecil apapun buat anak-anakmu. Satu hal yang saya seringkali katakan buat anak saya, ketika dia minta uang kuliah, "Pi, aku butuh uang kuliah." Maka saya ngomong, "Ya, nanti pasti Tuhan sediakan." Ketika berkat itu sudah tersedia, saya dudukkan dia dan saya kasih tahu, ini berkat yang Tuhan sudah kasih. Belajarlah mengucap syukur buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Kenapa saya perlu katakan seperti itu? Supaya dia bisa melihat bagaimana keajaiban Tuhan itu terjadi atas hidupnya juga. Saudara kasih Tuhan, saya percaya kita sebagai orang tua, kita perlu mengatakan, dan kita sebagai anak-anak perlu untuk kita mendengarkan hal ini. Budaya ini sudah kasih Tuhan di komunitas orang Israel namanya Shema Israel. Coba kita lihat ya, Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 7. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Kita akan perhatikan ayat ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada siapa saudara kasih Tuhan? Anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Jadi ketika sudah santai, mungkin makan pisang goreng sambil minum teh, jangan pernah menyanyikan waktu itu untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan bagi anak-anak. Kenapa saudara kasih itu? Karena saya percaya kebaikan yang Tuhan telah nyatakan bagi kita akan terus termemori dalam pikiran mereka semua. Selanjutnya saudara kasih Tuhan, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Jadi kalau sudah mengajak anak-anak jalan-jalan, entah itu mungkin ke Batu atau kemana, saudara kasih Tuhan, jangan pernah sia-siakan waktu untuk juga menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Selanjutnya, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara kasih Tuhan, hal inilah yang perlu dilakukan oleh setiap orang tua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa kok kita perlu katakan dan dengarkan? Ini hal yang penting. Gereja perlu membangun satu gelombang atau frekuensi antar generasi dengan generasi yang berikutnya. Saya ulangi lagi saudara kasih Tuhan. Gereja perlu membangun satu gelombang, satu frekuensi dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Supaya itu akan mempermudah peralihan tongkat estafet untuk melanjutkan pergerakan gereja pada waktu yang selanjutnya. Ada banyak saat ini, saudara kasih Tuhan, bapak-bapak, bisa dikatakan orang-orang tua yang sudah dari gereja tidak mempedulikan hal ini. Sehingga apa? Orang tua punya program sendiri, anak pemuda punya program sendiri tanpa ada pantauan. Ujung-ujungnya apa? Ya sudah, berjalan masing-masing, tanpa terarah dengan baik. Pokoknya semaunya masing-masing kelompok, itulah yang berjalan. Gereja seperti itu nggak akan pernah bisa bertahan dengan baik. Perlu ada sinergi antara komunitas yang tua dan komunitas yang muda. Yang tua nggak boleh sok pinter, dan yang pemuda juga nggak boleh merasakan ini zamanku, ini aku paling ngerti, enggak. Semuanya harus saya melengkapi satu dengan yang lain. Jadi orang tua harus berani mengatakan ini loh kehendak Tuhan. Dan anak-anak harus berani mendengarkan apapun yang mereka terima dari setiap orang tua. Saya mau bicara kepada setiap anak-anak muda di sini. Tugasmu mendengar apa yang dipesan oleh orang tua. Sepintar apapun kita sebagai anak, Tuhan katakan dengarkan apa yang menjadi petunjuk Tuhan melalui setiap orang tua kita.
Saudara kasih Tuhan. Ya, saat ini gereja lebih disibukkan dengan individualisme. Orang ke gereja bukan untuk bersekutu dengan Tuhan dengan sesama, tapi orang ke gereja bersekutu dengan gadgetnya masing-masing. Orang ke gereja tidak ada istilahnya saling satu sama lain saling tegur sapa. Kenapa? Karena sudah asik dengan gadgetnya masing-masing. Dan tentu hal ini menjadi satu hal yang ironis, saudara kasih. Padahal saya mau katakan saudara, esensi gereja itu nggak seperti itu. Esensi gereja itu adalah Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ini esensi gereja, saudara kasih Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan kata lagi. Dan marilah kita saling apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Memperhatikan. Ya, satu, saling memperhatikan. Supaya kita yang kedua apa? Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Esensi gereja yang pertama memperhatikan, yang kedua esensi gereja adalah saling mendorong, dan yang ketiga adalah saling menasihati. Itu esensi gereja. Satu sama lain saling peduli, satu sama lain saling mendorong, saudara kasih Tuhan. Tapi realitas saat ini justru satu sama lain saling menjauhkan diri. Padahal Tuhan kata gini, janganlah kita menjauhkan diri. Tapi banyak sekali saat ini saudara kasih gereja-gereja di mana jemaatnya satu sama lain saling menjauhkan diri. Doa saya di tempat ini, di mana kita bersekutu, tidak boleh ada yang saling menjauhkan diri. Kita perlu saling merangkul, kita perlu saling berpegangan tangan, kita perlu saling menopang satu sama lain, untuk saling menguatkan, untuk saling menasihati, untuk saling mendorong, saudara kasih Tuhan. Itulah esensi gereja. Ketika gereja yang esensi seperti itu, maka gereja nggak akan kuat. Ya, dalam beberapa waktu ini kita akan kehilangan orang-orang yang selama ini ada bersama-sama dengan kita. Ada beberapa keluarga yang akan pindah, saudara kasih Tuhan. Ya, keluarga Pak Beni yang akan pindah ke Makassar, keluarga Bu Repina yang akan pindah ke daerah Direjo. Saya selalu ngomong sama mereka, secara fisik boleh jauh, tapi sebagai tubuh Kristus harus tetap ada, saling menasihati, saling menopang, saling menyokong antara satu dan lain. Karena itulah gereja. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita sadarkan hal itu. Ya, itu kalau bicara gereja. Kalau kita bicara tentang keluarga, banyak sekali keluarga juga kehilangan esensinya tentang katakan dan dengarkan. Realitasnya ada banyak orang tua yang sudah kehilangan power buat anak-anaknya. Ada banyak anak-anak yang menjadi penguasa dalam rumah tangga orang tuanya. Itu realitas yang ada saat seperti ini. Dengar baik-baik setiap orang tua, tugasmu adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kita punya tugas untuk kita bisa mengatur setiap anak-anak kita dan bukan sebaliknya. Kalau kita sudah kehilangan arah, kalau kita sudah kehilangan wibawa depan anak-anak kita, maka jangan salahkan anak-anak kita akan mengatur semua hal yang ada dalam rumah tangga. Saya mau katakan pada setiap saudara, jangan sampai kita seperti keluarga Imam Eli. Kalau perhatikan firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang 2, tapi kita nggak usah baca. Di sana ada keluarga Imam Eli. Dia punya 2 anak namanya Hofni dan Pinehas. Mereka anak-anak yang dursila yang nggak menghargai orang tuanya. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena Imam Eli tidak secara konsisten untuk mengatakan kebenaran, tidak secara konsisten untuk mengajari anak-anaknya. Sehingga apa? Di kemudian hari anaknya nggak mau mendengarkan apapun yang dikatakan oleh orang tuanya, yaitu Imam Eli. Bapak Ibu cuma kasih Tuhan, dengar baik-baik setiap orang tua. Kalau kita nggak sejak dini
mengatakan sesuatu yang penting yang berkaitan dengan iman kepada anak-anak kita. Suatu saat nanti anak-anak kita nggak akan pernah mendengar apapun yang kita katakan. Saya ulang ya, kalau kita sebagai orang tua kita tidak pernah mengatakan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, atau mungkin nilai-nilai yang berkaitan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat anak-anak kita, dengar baik-baik. Suatu saat nanti anak-anak kita nggak akan pernah mau duduk diam mendengarkan apapun yang menjadi petunjuk kita. Pastinya mereka akan menjadi anak-anak yang liar. Pastinya mereka akan menjadi anak-anak yang tidak takut, baik kepada orang tua maupun kepada Tuhan. Makanya sebelum terlambat, waktunya untuk kita melakukan empower dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya, waktunya untuk kita mengatakan, dan anak-anak harus berani mendengarkan apapun yang menjadi petunjuk dari setiap orang tua. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, jadi kalau kita mau memberikan sebuah kelanjutan tongkat estafet, yang pertama adalah harus berani mengatakan, dan anak harus berani mendengarkan. Yang kedua sekarang, Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai yang ketiga. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan seperti ini. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama siapa? Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan, kalau hal yang pertama, kalau kita mau memberikan wewenang buat anak kita untuk melanjutkan tongkat estafet bagi kelanjutan generasi kita, yang pertama adalah berani mengatakan sesuatu yang baik, berani mengatakan firman, berani mengatakan hal yang positif kepada anak-anak kita. Dan anak-anak kita harus punya kerelaan untuk mendengarkan. Yang kedua sekarang, hal yang kedua, perlu yang namanya melatih generasi berikutnya. Kalau kita mau memberikan wewenang kepada anak kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan, maka hal yang kedua adalah latihlah setiap anak-anakmu melakukan hal yang sama. Contoh gini, saudara kasih Tuhan, kita sebagai bapak, kita sebagai ibu, kita rindu anak-anak kita itu takut akan Tuhan, punya intimasi dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah melatih anak-anak kita untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan, saya mau katakan buat saudara, sampai kapanpun anakmu nggak akan pernah punya saat teduh bersama dengan Tuhan. Perlu dilatih. Saudara nggak akan pernah bisa memberikan wewenang, lendok anakku nanti ya, nanti kalau bapak ibumu nggak ada, kamu tetap cinta Tuhan ya, kamu tetap bersekutu dengan Tuhan ya. Mungkin di depan kita akan mengatakan iya, tapi habis itu ya enggak. Kenapa? Karena nggak melatih anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Bapak Ibu, berapa banyak kita yang mungkin kita sebagai orang tua, kita doa, kita bersekutu, tapi cuma sebatas bapak dan ibu. Anaknya di mana? Anaknya dibiarkan tidur. Anaknya dibiarkan nggak, terserah lah, kamu mau tidur ya terserah, biar bapak ibu saja yang berdoa. Sampai kapanpun anak kita nggak akan pernah bisa terlatih di sana. Saudara kasih Tuhan, saya seringkali membiasakan anak-anak saya harus bangun pagi. Untuk apa? Doa pagi. Kalau enggak, ya yang sering saya lakukan adalah menyiram mereka dengan air supaya bangun, saudara kasih Tuhan. Ya, supaya bangun. Jadi yang kedua, saya kasih Tuhan, kalau kita mau membuat generasi kita generasi yang punya kualitas, latih mereka supaya mereka bisa maksimal. Saudara bisa lihat pemain musik yang tadi mengiringi ibadah. Tahun 2004 saya masuk di Cermi. Mereka masih sangat kecil, ya. Yang main musik tadi ada Mas Ade, ada Mas Adi,
Saya masih ingat sekali ketika Natal pertama kita adakan di waktu itu di Cermi. Ya, saya masih termemori sekali di mana Ade menangis karena tangannya kena lilin yang sedang menyala. Nangis oleh kasih Tuhan sehingga sempat heboh ketika kita itu mengadakan ibadah Natal. Tapi nggak terasa saat ini mereka sudah besar. Saya dulu juga sempat menjadi guru mereka. Ya, saya melatih adik main gitar. Ya semampu saya. Tapi sekarang mereka lebih hebat, bahkan jauh lebih hebat dari permainan saya. Saya justru banyak lupa faktor U, saudara. Ya kan? Kunci-kunci udah banyak lupa karena udah faktor usia. Tapi paling enggak mereka bisa tampil dengan baik karena ada sebuah kerinduan kita sebagai orang tua melatih mereka. Sehingga mereka di orang-orang yang optimal, maksimal untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Bahkan ada anak-anak muda kita yang sudah bisa berkhotbah seperti yang saya lakukan saat ini. Apakah mereka langsung bisa? Ya enggak. Dipastikan ada yang namanya proses melatih dan mau untuk dilatih sehingga mereka bisa menjadi optimal. Awal-awal kami melayani di Cermin sebagai kasih Tuhan, mungkin yang membantu pelayanan kami nggak banyak. Ya, saya masih ingat ada Bu Surti, Pak Odia yang membantu kami melayani awal-awal merintis. Tapi sekarang, ya puji Tuhan, sudah semakin berkembang dan banyak orang-orang yang sudah siap pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apakah mereka langsung bisa? Enggak. Mereka juga dilatih terlebih dahulu sehingga mereka bisa menjadi maksimal. Jadi tidak ada orang itu langsung optimal kalau dia nggak dilatih dulu. Makanya gereja harus siap untuk melatih generasi berikutnya. Supaya apa? Ketika generasi tua nanti sudah waktunya udah habis, maka ada generasi berikutnya yang siap untuk melanjutkan. Saat ini saya sebagai gembala di Cermin. Apakah selamanya? Ya enggak pastinya. Kasih Tuhan. Tapi saya bersyukur, ya. Ada anak-anak muda yang sudah punya tekad, ya. Salah satunya yang main keyboard tadi itu punya cita-cita menjadi seorang pendeta. Kasih Tuhan. Namanya Mas Adi. Ya. Itu hal yang baik. Ya. Dan saya percaya bahwa pelayanan di Cermin bukan milik saya. Pelayanan di Cermin itu miliknya Tuhan. Siapapun punya kewajiban untuk melanjutkan tongkat estafet berikutnya. Supaya apa? Supaya di Cermin bukan cuma nanti tinggal dongeng. Oh, di Cermin dulu itu ada namanya ibadah GBI Rock Cermin. Tapi sekarang di mana? Sekarang udah nggak ada lagi. Sayang banget. Doa saya sampai kapanpun, ya, di Cermin Tuhan harus tetap dimuliakan di sana. Melalui siapa? Melalui generasi penerus. Nanti, waktunya nanti, ya, ada namanya generasi Lewi melanjutkan. Ada generasi Sehan melanjutkan. Ada generasi Jio yang melanjutkan. Ada generasi mungkin anak-anak kita yang masih kecil sekarang. Mereka nanti akan melanjutkan, sudah kasih Tuhan. Dan dengar baik-baik, tantangan mereka akan lebih berat daripada tantangan kita saat ini. Kalau kita nggak persiapkan mereka sejak dini, maka saya khawatir mereka nggak kuat pada waktu ini. Maka saya katakan buat saudara, setiap orang tua, waktunya untuk kita melatih. Nah, saudara kasih Tuhan, ayat tadi mana lagi? Mungkin bisa dilihatkan lagi dalam Kisah Rasul pasal 16 tadi. Yang kedua, ya, di sini katakan Timotius itu dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Nah, pertanyaan gini, siapa yang membuat Timotius menjadi orang yang baik? Padahal waktu itu dia belum bertemu dengan Paulus. Siapa yang melatih Timotius menjadi orang yang baik? Padahal pada waktu itu dia belum bertemu dengan gurunya, yaitu Paulus. Yang melatih Timotius adalah satu, neneknya. Yang kedua,
ibunya. Neneknya namanya Lois, melatih Timotius dalam iman. Ibunya namanya siapa ya? Saya lupa namanya. Lois dan Eunike. Iya, faktor U saudara kasih Tuhan. Mereka adalah orang tua yang melatih Timotius menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang bisa katakan luar biasa. Maka saya kasih Tuhan, jangan pernah menyia-nyiakan waktu bersama dengan anak-anakmu untuk bercengkrama tentang kehidupan yang ada. Saya ulangi buat saudara ya, masa depan anak-anak kita tantangannya akan lebih berat daripada tantangan kita saat ini. Ini mesti akan terjadi. Tantangan saya dibanding dengan tantangan nanti Gio tantangannya akan lebih berat lagi nanti dalam iman khususnya. Kalau kita nggak memperlengkapi anak-anak kita dengan iman yang baik, iman yang tangguh, kalau kita nggak melatih mereka dengan sungguh-sungguh, maka mereka bisa saja meninggalkan iman mereka. Tapi tentu ini bukan doa kita. Harapan kita mereka tetap kuat sampai nanti mereka juga mengakhiri waktu mereka dengan nilai yang memuaskan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu hal yang kedua. Jadi yang pertama, kita perlu senantiasa mengajar mereka, mengatakan tentang ajaran-ajaran mereka. Yang kedua, kita perlu melatih mereka. Dan yang terpenting adalah hal yang ketiga, memberikan kewenangan buat setiap anak-anak kita. Setelah kita melatih, setelah kita memperlengkapi, maka hal yang berikutnya adalah supaya terjadi empower adalah kita memberikan kewenangan buat anak-anak kita. Coba perhatikan 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang sudah dilakukan Paulus diajarkan kepada Timotius. Dan apa yang sudah diterima oleh Timotius karena dia sudah dilatih sama Paulus, firman katakan, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Saat ini saya mengajar anak-anak muda, tapi nanti generasi berikutnya anak-anak muda yang saya ajar, mereka juga akan dimampukan untuk mengajar orang-orang lain yang ada di bawah kepemimpinan. Itulah yang namanya empower, saling memberikan kewenangan, memberikan kesempatan untuk maju. Terima kasih Tuhan, saya sangat senang ketika saya melihat orang-orang yang di bawah pelayanan saya itu maju. Saya bukan tipikal orang yang menghambat orang untuk maju dalam melayani. Dan saya percaya sudah bisa lihat apa yang saya lakukan selama ini. Saya bukan tipikal orang yang membatasi orang untuk melayani. Siapapun saya kasih kesempatan yang sama untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tergantung punya kerinduan apa enggak, itu saja. Kalau nggak punya kerinduan, ya saya nggak bisa paksakan untuk orang melayani. Tapi selama punya kerinduan, saya orang yang memberikan kesempatan luas, ayo melayani bersama-sama. Bahkan saya bisa perhatikan live streaming kita kan, singernya itu sudah rata-rata bisa dikatakan hampir semuanya melayani. Kalau ada yang nggak bisa itu karena memang benturan dengan jadwal mereka, tapi mereka punya kerinduan. Tapi karena jadwal mereka mungkin benturan, saya kasih Tuhan, itu yang buat mereka nggak bisa untuk gabung. Tapi paling tidak, saya berusaha memberikan kesempatan, memberikan kewenangan. Ayo melayani bersama-sama. Sampai kapan? Sampai nanti Tuhan datang. Kita melayani bersama-sama. Kita saling melengkapi. Saya melengkapi saudara, saudara melengkapi yang lain. Saya memperlengkapi setiap orang tua memperlengkapi anak. Demikian juga seterusnya nanti. Supaya apa? Supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Itu tanggung jawab kita sama-sama. Itu tanggung jawab kita bersama. Gereja tidak bisa berdiri dengan satu orang, one man show, nggak bisa. Memang ada waktunya untuk
beberapa bagian dikerjakan dengan mungkin nggak banyak orang. Contoh untuk mengerjakan editing video dan sebagainya. Ya saya berusaha untuk saya kerjakan sendiri karena memang nggak memungkinkan saya untuk saya harus mengundang orang, ayo kerjakan dong di rumah saya. Nggak memungkinkan sekali karena setiap anak tentu punya kesibukan. Tapi dalam banyak hal yang lain, saya mengajak kita untuk ayo kita bergandengan tangan. Saya memberikan kewenangan penuh buat setiap kita untuk kita boleh melayani bersama-sama. Apa yang pernah saya ajarkan, terima kasih Tuhan, coba dengarkan baik-baik. Apa yang pernah saya latih, coba untuk dipelajari baik-baik kembali, supaya kemudian hari nanti kita bisa melakukan hal yang sama. Inilah kebenaran yang saya membagikan buat saudara semua pada kesempatan saat ini. Kesimpulannya kita saudara kasih Tuhan, gereja kalau tidak mengadakan pendelegasian tugas, maka suatu saat nanti gereja akan berhenti pada satu titik di mana nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Gereja kalau tidak memperlengkapi generasi berikutnya, maka hampir bisa dipastikan gereja tersebut akan tutup pada akhirnya. Tapi kalau setiap generasi demi generasi saling melengkapi satu sama lain, maka saya percaya pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti. Pesan saya buat koordinator pemuda, lanjutkan, terus bina anak muda yang dipercayakan Tuhan dalam tanganmu. Kembangkan siapa anak muda untuk mereka terus berkarya buat Tuhan. Pesan saya buat guru-guru Rocky, pekerjaanmu berat karena memang harus mendidik anak-anak yang memang belum tahu banyak hal. Tapi saya berdoa, saya meyakini bahwa apapun yang kau ajarkan gak akan pernah dibuat sia-sia. Suatu saat nanti, mungkin saat ini kita belum bisa melihat, tapi siapa tahu suatu saat nanti anak-anak yang kita ajar di sekolah minggu, mereka akan menjadi hamba Tuhan yang besar, yang bisa dipakai Tuhan, menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Siapa tahu saudara kasih Tuhan. Yang penting saat ini yang kita lakukan adalah lakukan yang terbaik, sebaik mungkin. Gak usah hitung-hitung mengenai pekerjaan Tuhan, lakukan yang terbaik. Toh di dalam firman Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Di Cerme memang semuanya serba sukarela melayani. Ya kalau ada berkat dibagi bareng-bareng. Kalau tidak ada ya sudah disyukuri bareng-bareng. Tapi intinya memang dari sejak awal saya nggak pernah melatih jemaat untuk harus ini dapat ini, harus ini dapat ini, enggak. Tapi puji Tuhan, hal tersebut terus berlangsung sampai saat ini. Kenapa? Karena kita punya hati yang sama, hati yang melayani pekerjaan Tuhan, tanpa ada sebuah maksud apapun. Sekali saya katakan, tanpa ada maksud apapun. Kenapa? Karena kita adalah hamba Tuhan. Ayo orang tua, perlengkapi anak-anakmu, supaya anak-anakmu bisa melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Setiap orang tua, setiap guru-guru, semuanya dah. Ayo kita optimal, dimanapun. Keluargaku yang ada di Rote, yang di Timika, perlengkapi anak-anakmu. Dia anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga suatu saat nanti mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya undang pemusik, pemuji WL bisa masuk. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang
Dari surga kami mengucap syukur buat firman Allah yang sudah kami dengar, yang mengajar kami akan pentingnya kami memberikan kesempatan buat generasi berikutnya untuk melakukan hal-hal yang sama yang sudah kami lakukan, yaitu hal-hal di mana kami boleh menyenangkan Tuhan melayani pekerjaan Tuhan dan banyak hal lagi. Kami mau Tuhan, kesukaan melayani tidak berhenti pada kami saja, tapi kesukaan melayani juga terus berlanjut pada generasi berikutnya. Kami rindu Tuhan, kesukaan kami untuk intim dengan Tuhan bukan berhenti pada kami saja, tapi juga berlanjut buat anak-anak kami. Ajar kami setiap orang tua khususnya untuk kami terus melanjutkan tongkat estafet, apapun yang terbaik yang kami lanjutkan terus bagi generasi kami, supaya mereka menjadi orang-orang yang juga punya nilai yang lebih di hadapan Tuhan. Memberikan firman buat kami semuanya, dan kami siap Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik kami maupun generasi kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga Tuhan selalu dimuliakan dari generasi ke generasi berikutnya. Bahkan sampai kapanpun Tuhan terus dimuliakan dalam doa kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serah pada petugas selanjutnya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah Kau berikan hari ini untuk kami persiapkan masa depan generasi kami. Dan pada saat ini pula Tuhan, kami mau mempersembahkan sebagian dari apa yang Kau berikan pada kami untuk Kau kelola Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah masih live streaming, ini untuk menuruti anjuran pemerintah. Kemudian untuk konsel Rabu itu akan diadakan via Zoom. Harap bagi jemaat yang belum menginstal bisa segera diinstal Zoom-nya, supaya kita bisa memelihara persekutuan kita. Untuk ibadah roket Sabtu juga akan diadakan via Zoom. Saya berharap semua pemuda bisa aktif. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan, puji Tuhan. Ibadah telah selesai. Dan yang pasti dengan kita akan selalu memuji Allah kita saat kapanpun dan manapun, dan kita boleh kembali bertemu di jam-jam ibadah yang telah diinformasikan tadi. Haleluya. Saya undang semuanya yang bisa bangkit diri, saya akan boleh bangkit diri, kita akhiri ibadah pada malam ini. Katakan, ku percaya Kau Tuhan, tak bergagal menjadikanku lebih dari berdoa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak bergagal menjadikanku lebih dari berdoa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak berkata-kata menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya, selalu percaya. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak berkata-kata menjadikanku lebih dari sempurna. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu.
menepati janji-janji-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur di penghujung ibadah ya Tuhan. Kami semua telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan yang ada dengan beberapa saudara seiman kami di beberapa tempat. Biar kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini boleh tetap terus memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti akan memberkati setiap kesungguhan keseriusan kami dalam kami mencari Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan yang sudah tergabung dalam pelayanan live streaming, baik WL, singer, pemusik, pelayan kolektan, multimedia, pelayan firman, semuanya Tuhan berkati, pemusik Tuhan berkati. Dan kami percaya kehidupan kami akan terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan semakin dimuliakan dengan apapun yang kami lakukan. Dan kami percaya ketika kami memuliakan Tuhan, pasti Tuhan pun akan memuliakan kehidupan kami semua. Berkati semua jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga Tuhan berkati, suami istri anak-anak Tuhan berkati, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang tetap kuat di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan tambah-tambahkan rezeki dalam umat-Mu Bapa. Apapun mereka kerjakan tentunya dibawa berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini ada jemaat yang sakit, kiranya Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka sembuh, mereka dipulihkan dalam berkat-Nya Tuhan. Dan mereka bisa kembali beraktivitas dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau ada jemaat yang punya masalah, baik masalah keuangan, masalah apapun juga, kiranya Engkau tolong mereka semuanya, sehingga mereka boleh mengalami kelepasan, mengalami pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, waktunya untuk Engkau memberkati kami Bapak di surga. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat ini biar setiap kita boleh menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, bahkan apapun yang kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terimalah berkat yang baik yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, selalu sehat buat kita semuanya. Amin.